Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fergiawan Jodi, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang kekuasaan kehakiman untuk melengkapi nilai ujian tengah semester mata kuliah Kapitas Selekta Hukum Tata Negara. Yang pertama ada sejarah lahirnya kekuasaan kehakiman. Sejarah lahirnya kekuasaan kehakiman yang merdeka pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, di mana dalam pasal 19 undang-undang tersebut ditentukan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan. Adanya penyelewengan dan intervensi kekuasaan lain pada institusi kekuasaan kehakiman yang telah terjadi tersebut, baik disadari maupun tidak, telah mengakibatkan pelumpuhan secara sistemik atas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pada perkembangan berikutnya, muncul usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Namun, sebenarnya dapat dikatakan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini, lembaga peradilan masih belum independen sepenuhnya. Karena menurut pasal 11 Undang-Undang tersebut, 4 lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan. Kedua, ada pelaku kekuasaan kehakiman. Pelaku kekuasaan kehakiman yaitu yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Komisi Yudisial, dan yang ketiga Mahkamah Konstitusi. Kemudian, tugas dan wewenang pelaku kekuasaan kehakiman. Yang pertama, Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Agung adalah mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan lain yang ada di bawahnya. Wewenang dari Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian, Komisi Yudisial. Tugas Komisi Yudisial adalah melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, mengajukan calon hakim agung ke DPR, dan wewenang Komisi Yudisial adalah sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah mengadili sistem dan institusi negara. Wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Sekian presentasi
atau penyampaian materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.